Son horeg ini bagian dari kesenian masyarakat. Punya son yang mengoperasikan son ya, itu ya yang disamperin, ayo dong diatur dong volumenya, jangan sampai itu mengganggu kepada masyarakat, jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Son horeg ini jangan dilarang. Jadi saya bilang tidak boleh dilarang, tetapi diatur dan diberdayakan. Son horeg ini di masing-masing tempat itu kan berbeda gitu ya. Betul. Berbeda baik itu sonnya gitu ya, pelaksanaannya, bunyinya dan lain sebagainya. Lah, Deni kon sampai genteng-genteng pecah kabeh. Kocok-kocok pecah kabeh, genteng-genteng rontok. Iku lek ana wong loro ya apa iku? Ini harus diobrolkan sama yang ahli nih. Gak iso iki lek koyo ngene terus. Guys, kembali lagi di podcast Kios Koran. Kali ini kita bakalan ngebahas fenomena yang lagi booming di masyarakat. Bahkan salah satu penemunya, bukan salah satu ya, sebenarnya ini adalah seorang pencetus son horeg yang barusan saja Erela lihat videonya. Mereka menamainya Thomas Alva Edison ya. Terus ini para penggemar son horeg ini udah ada sebutannya, yaitu soundtizen. Kali ini Erela nggak sendirian karena Erela bareng sama salah satu bisa dibilang pengamat dan juga nantinya akan menanggapi lebih jauh tentang son horeg. Sudah ada di depan Erela, manggilnya Mas aja ya, karena memang senom guys, sangat berprestasi sekali. Mungkin nanti kita tanya ya, kayaknya seumuran Erela ini, tapi beliau sudah amat sangat cemerlang karirnya ya. Mas Ubaidillah dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Mas Ubay apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Pendengaran sehat ya, pendengaran? Alhamdulillah sehat banget ini. Enggak. Soalnya tadi Erela sempat ngobrol-ngobrol bahwa Mas Ubay ini dari Bondowoso ya, Mas? Betul, dari Asli Bondowoso. Asli Bondowoso. Sedangkan beberapa video sound horeg yang selama ini viral di sosial media itu dari daerah-daerahnya Mas Ubay, Jember, betul. Pasuruan, Malang, Bondowoso. Betul. Tapi di Bondowoso sendiri ya Mas, aman ya Mas? Maksudnya aman, Mbak. Ada sound horeg juga di Bondowoso, tapi tidak sampai dalam tahapan seperti yang membahayakan ya. Ada sound horeg di Bondowoso. Ada. Ya keliling juga. Oh, keliling. jadi ya memang son aja yang keliling. Ya, son aja. Loh enggak Mas, soalnya kan akhir-akhir ini memang yang dipermasalahkan adalah karena sound horeg itu mengganggu. Betul. Tapi klaim dari para pemilik sound sendiri, sound horeg itu udah ada dari 2014. Betul. Cuman sound aja yang jalan. Tapi sekarang kan dimodifikasi. Betul. Ada dancernya ya kan, akhirnya ada karnavalnya. Di Bondowoso gitu juga nggak? Ada, Mbak. Bahkan dari sound yang kecil gitu ya. Sekarang itu menjadi hobi di Bondowoso. Karena kalau di Bondowoso hari ini itu kalau ada pertunjukan gitu ya, pertunjukan yang sifatnya mengundang masyarakat banyak, ada artisnya, sering tawuran nih, sering tawuran, sehingga kalau hanya soundnya lumayan nggak tawuran. Jadi orang itu memang benar-benar lihat sound. Ada, lihat sound aja gitu loh. Jadi ini apa ya, lucu lah sebenarnya ya, bagian dari kesenian masyarakat. Mas Ubay, jadi berarti memang kalau di Bondowoso itu kita mengulas gini deh, horeg sendiri. Horeg kan lek bahasa Jawa kan bergetar ya. Bergetar. Lek di Bondowoso itu ya sampai horeg. Ya, mungkin setengah horeg mungkin. Tapi Mas Ubay sendiri pernah lihat langsung? Bahkan di desa saya itu pernah anak-anak muda gitu ya, mungkin karena dia lagi butuh hiburan gitu ya. Itu mungkin juga bagian dari kesenian masyarakat yang murah gitu kan. Dia dengan sukarela membuat sound sendiri, dikumpulkan di tengah lapangan gitu ya, lapangan kecil gitu, disetel ininya, sekencang-kencangnya, dan itu masyarakat datang, senang ke situ gitu ya. Dan menurut saya ya memang
mungkin itulah alternatif ya kesenian masyarakat yang murah mungkin di Bondowoso. Mas Ubay dari tadi bilang kan murah ya. Lah memangnya lihat Sound Horeg itu bayar ta? Gratis, Mbak. Gratis. Enggak, maksudnya kalau ditilik dari ini murah, Mbak. Murah itu dari mana? Apa? Biaya produksi gitu ta, Mas? Ya mungkin karena di Bondowoso dalam skema skema yang tidak cukup besar mungkin ya, Mbak ya. Hanya jadi hiburan masyarakat. Jadi soundnya itu kecil-kecil tapi kenceng. Oh gitu. Tapi nggak ada artisnya, nggak ada, cuma soundnya dibunyiin udah joget-joget semua tuh masyarakat gitu. Iya gitu loh. Berarti maksudnya segitu minim pengeluaran, kemudian tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, tapi masyarakat senang gitu ya, Mas? Senang, betul. Oh, itu kalau di Bondowoso. Saya nggak tahu tempat lain. Itu sekarang kita mau gibahin itu, Mas. Oke. Tapi sudah lihat video yang sudah lihat. Oke, sebelum kita masuk ke topik, pendapatnya Mas Ubay sebagai seorang komisi A ngelihat Sound Horeg ini apa? Yang pertama tentunya sebagai perwakilan dari masyarakat gitu ya, Komisi A Provinsi Jawa Timur bidang pemerintahan dan hukum, kami sebenarnya melihat bahwa Sound Horeg ini bagian dari kesenian masyarakat. Tadinya dan harusnya di mana kalau itu dikelola dengan baik, pastinya itu akan menjadi sesuatu yang menghasilkan kepada masyarakat. Kalau pernikahan bisa diundang, ada pertunjukan bisa diundang dan sebagainya. Tetapi kan fenomenanya hari ini gitu ya, menjadi pro kontra itu karena volume itunya melebihi dari 100 desibel kan. Betul. Padahal memang kalau kita berkonsultasi kepada dokter THT, telinga kita itu kan paling mentok itu kan menerima 85 desibel. Betul. Lah oleh karena itu mungkin gitu ya, karena hobi yang berlebihan gitu ya, dan juga semangat yang berlebihan gitu ya, sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Apapun yang berlebihan itu nggak baik ya, Mas. Nah, itu. Jadi berarti kalau Mas Ubay sendiri dari yang sudah saya tangkap barusan menanggapi fenomena Sound Horeg ini, sebenarnya Sound Horeg itu dari dulu memang tidak dilarang ya oleh provinsi ya. Cuman dengan catatan ya, betul. Dengan catatan tidak boleh melebihi begitu ya. Ya, tidak boleh melebihi dan tidak, intinya tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Tapi Mas, dari Pergub ya, peraturan gubernur sendiri itu Perda, Mbak. Ya, Perda ya. Peraturan daerah ya. Perda nomor 2 tahun 2020. Nah, itu berarti sudah ada perdanya ya? Sudah ada. Itu apa tuh, Mas? Jadi Perda nomor 2 tahun 2020 itu penyempurnaan dari Perda nomor 1 tahun 2019. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mengatur terkait dengan ketentriman masyarakat. Itu Perda Tantibum namanya. Nah, di situ di dalam Perda itu disebutkan bahwa sesuatu yang berlebihan dan mengganggu ketentraman masyarakat itu bisa diberikan pembinaan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hanya pembinaan, bukan larangan ya? Bukan larangan, pembinaan ya. Jadi diarahkan gitu ya, Mas ya, yang benar gitu ya. Walaupun juga ada sanksi administratifnya. Oh, ada? Ada. Itu maksimal 500.000. Oh, untuk itu. Apa berarti ada? Maksudnya kalau untuk sanksi administratif ya, berarti ada hal yang akan mendapatkan sanksi apa misalnya? Iya, cuma kita sudah memberikan teguran. Ya, tolong dong Sound Horeg ini volume disabelnya dikecili karena ini banyak komplain dari masyarakat. Kita berikan edukasi. Tapi nggak didengar nih, kan? Kita berikan somasi, kita 1, 2 dan 3 lah. Kalau sampai somasi itu tidak ini, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk bisa memberikan sanksi administratif. Oh, berarti tidak serta-merta yang tiba-tiba kamu didenda 500.000, enggak ya? Berarti memang ada beberapa kali peringatan dulu ya, Mas ya. Kalau enggak diindahkan, jadi kayak SP1, SP2 gitu ya, Mas. Betul begitu. Berarti kalau tidak diindahkan baru kita akan, itu pun bukan pemerintah langsung tapi berkolaborasi dengan pejabat setempat ya. Gitu. Ya. Jadi sektornya kami berikan kepada Pol PP untuk bisa mengatur itu. Berarti eksekutornya Satpol PP sama kepolisian setempat ya. Berarti sebenarnya ya tidak terlalu ketat ya kalau dibilang ya, Mas ya. Betul. Karena memang dari peringatan pertama, peringatan kedua, baru kita akan bertindak tegas di peringatan ketiga seperti itu. Betul. Jadi ini yang dablek ini berarti Mas. Ancane kok pengen tahu Iya, Ayo, Rek. Sing tertib, Rek. Betul. Karena tapi
selama Mas masih sering pulang ke Bondowoso? Masih sering. Masih sering. Selama pulang ke Bondowoso dan beberapa kali dong nonton Sound Horeg di sana ya. Menurut Mas itu kalau di Bondowoso sendiri, bukan kita terlepas dari Mas orang Bondowoso ya. Kalau menurut Mas di Bondowoso sendiri, mereka taat enggak? Saya rasa mereka taat ya Mbak ya. Mereka taat karena menurut saya mereka itu menempatkan kegiatannya itu lebih banyak di lapangan terbuka. Ya walaupun memang kadang-kadang kalau ada pergelaran ya seperti program pesantren seperti Haflatul Imtihan itu juga soundnya banyak-banyak itu. Oh sama ya. Tetapi masyarakat seakan-akan gitu ya, walaupun mungkin gitu ya dalam pribadinya itu kurang sepakat terkait dengan suaranya yang kenceng itu, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Oh, jadi kayak tradisi gitu ya, tradisi Mas? Seperti itu. Karena kan itu tidak setiap hari. Gitu ya. Tidak setiap hari dan itu juga bagian dianggap dari kesenian masyarakat. Oleh karena itu, saya melihat bahwa pemerintah gitu ya sebagai pembina gitu ya tidak boleh tiba-tiba membuat aturan menurut saya yang sifatnya nanti apalagi kalau nanti melarang-melarang gitu ya. Ya itu kan juga bagian dari kesenian masyarakat. Betul. Dan juga membawa penghasilan kepada masyarakat. Betul, gitu karena sebelum kasus Sound Horeg, polemik Sound Horeg ini viral, sebelumnya memang Sound Horeg sudah ada ya Mas ya? Sudah ada gitu. Cuma nggak dikasih nama Horeg aja. Iya, betul, gitu loh. Betul. Sound kenceng itu banyak dan ada di mana-mana, Mbak. Dan nggak gitu cuman di perdesaan aja, di kota pun kalau lagi ada konser, lagi ada apa juga kenceng ya. Gitu maksudnya, Mas, Mbak. Terus kalau di Bondowoso sendiri ada dampak positif negatifnya nggak sih dari sound? Pasti ada Mbak ya. Dampak positifnya kan kegiatan baik itu kegiatan Agustusan, kegiatan keagamaan itu menjadi sangat meriah Mbak gitu ya. Artinya dengan adanya Sound Horeg itu kan masyarakat bisa berbondong-bondong hadir karena mungkin suaranya yang kenceng bisa didengar di mana-mana gitu ya. Dan itu menurut saya sesuatu yang wajar dan biasa saja gitu loh. Karena memang tradisi ya. Karena memang tradisi, tetapi memang gitu ya. Tapi memang belakangan ini memang saya melihat bahwa karena semakin banyak penggemarnya, semakin banyak orang yang membuat Sound Horeg gitu ya dalam arti yang lebih besar dan suara besar, tentunya itu juga menimbulkan pro kontra di mana memang betul itu menurut saya sebagian dari itu memang mengganggu. Akhirnya mengganggu. Ya. Tetapi memang harus diatur, gitu ya, diatur bahwa Sound Horeg ini jangan dilarang. Jadi saya bilang ini tidak boleh dilarang, tetapi diatur dan diberdayakan. Oh, tapi sampai saat ini memang Pergub belum turun ya? Oh belum. Itu baru rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat peraturan gubernur dan sebagainya. Jadi tapi masih kajian ya? Menurut saya, ya kok saya nggak terlalu serak ya dengan aturan-aturan seperti itu. Maksudnya nggak serak dengan Pergub karena sudah ada perda gitu? Iya, karena sudah ada perda. Perda itu menurut Mas cukup? Ya tinggal kalau memang kurang diperbaikin saja kan seperti itu perdanya yang sudah ada. Karena kan perda sebenarnya lebih tinggi daripada Pergub. Lah, saya berpandangan bahwa Jawa Timur ini lebih baik mengatur hal-hal yang lebih penting daripada ngatur Sound Horeg, Mbak. Aku tuh tadi mau tanya gitu Mas Ubay, tapi takut ini agak tepi jurang gitu. Enggak lah, saya bener aja itu kan. Biarlah Sound Horeg ini diatur oleh pemerintah tingkat kabupaten. Karena yang berkepentingan dan bersentuhan langsung dengan Sound Horeg ini kan kabupaten kota. Betul. Gitu. Biarlah mereka yang mengatur kalau memang ini deliknya mengganggu bersama-sama dengan kepolisian. Jawa Timur cukup gitu ya memberikan saran-saran saja seperti itu. Masih banyak desa-desa kita itu yang lebih penting di belakang peraturan. Betul, pendidikan, kelaparan, kemiskinan, narkoba dan lain sebagainya. Betul. Saya berharap gitu ya, fokusnya pemerintah provinsi ke sana. Betul. Jangan malah ikut berpolemik gitu ya terkait dengan ngurusi Sound Horeg. Tapi Mas, karena Sound Horeg ini kan polemik ya, akhirnya finally pro kontra. Ada beberapa orang yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nanti kita kayaknya ketemu lagi ya, lebih kita akan lebih spesifik untuk membahas tentang fatwa haram yang dikeluarkan sama MUI ya. Tapi nggak sekarang. Ini kita bahas tentang masyarakatnya dulu aja Okay. Soalnya kalau ngomongin soal fatwa haram MUI itu juga agak sensitif ya Mas ya. Betul. Kalau ngomongin soal Sound Horeg, kemarin saya sempat searching ya. Jadi saya sempat observasi bahwa banyak sekali UMKM, pedagang kecil itu yang justru pro sama Sound Horeg. Iya. Karena ketika ada pertunjukan Sound Horeg,
mereka itu omsetnya meningkat naik. Betul. Bahkan banyak sekali pedagang dadakan yang tiba-tiba jualan air mineral, tiba-tiba jualan sosis, tiba-tiba jualan mie goreng. Tapi masyarakat sekitar yang rumahnya dilewati, karena kalau yang Erela lihat, karena di Surabaya nggak pernah ada sih Mas, jadi kan saya tidak tahu ya. Kalau yang Erela lihat dari sosial media, itu mereka keliling kampung kan? Betul. Mereka keliling kampung dan untuk orang-orang masyarakat yang rumahnya dilewati sama sound horeg itu berakibat buruk, kayak gentengnya pecah, kemudian kaca-kacanya pecah. Bahkan ada beberapa orang yang ada akuarium di dalam rumahnya itu ikutan pecah. Betul. Karena saking tingginya volume dari sound horeg sendiri. Nah, kalau menurut Mas Ubay nih, Erela bisa bilang bahwa Mas Ubay adalah putra daerah ya, terlahir dari Kabupaten Bondowoso. Menurut Mas Ubay sebagai putra daerah, sebenarnya gimana menanggapi polemik yang terjadi pro dan kontra ini, selain dari dampak positifnya UMKM banyak uang, sampai dampak negatifnya yang merugikan masyarakat nih? Ya tentunya kita semua gitu ya, sebagai pejabat publik gitu ya, kita harus bijak menyikapi terkait dengan permasalahan sound horeg ini. Betul. Karena tadi bukan hanya faktor negatif, tapi juga ada faktor positifnya. Salah satu yang disebutkan oleh Mbak El tadi. Nah, oleh karena itu selayaknya lah kita gitu ya, sebagai pejabat publik untuk bisa memberikan contoh dan saran kepada pelaku usaha sound horeg ini agar taat pada aturan. Aturannya apa? Aturannya adalah batasi volumenya. Ya, batasi volumenya jangan melebihi 100 desabel, maksimal 85 desabel, kan begitu satu. Yang kedua itu udah kenceng, udah itu udah kenceng Mas, gitu loh ya. Kalau saya ini kan juga MC ya Mas. Kalau saya nge-MC kemudian di acara tersebut itu ada gestarnya, ada bintang tamu, itu soundnya itu loh nggak sampai 100 desibel, 90 itu udah mentok sekali. Betul. Itu kita udah bising loh Mas. Betul. Yang kedua tentunya gitu ya. Karena ini juga bagian melibatkan masyarakat, khususnya rumah-rumah yang dilewati gitu, masyarakat yang terkena dampak oleh sound horeg ini tentunya juga pertama diberikan edukasi juga bahwa sound horeg ini tidak setiap hari, Mbak. Betul. Ya, sound horeg ini yang mungkin dalam sebulan hanya sekali atau setahun hanya sekali di daerahnya, bahwa itu juga diberikan pengertian bahwa oh iya, ini kegiatan ini tidak setiap hari loh ya, tetapi ini mungkin sebulan sekali atau setahun sekali ketika ada pengajian ataupun event-event tersebut. Lah, sehingga bukan saya itu mengamini dengan volume yang besar, tetapi kedua belah pihak, baik pengusaha sound horeg ataupun masyarakat yang dilewati, sama-sama memiliki jadi kayak win-win solution gitu ya. Memiliki win solution di mana ya wes, kalau begitu sound horegnya, pengusahanya mengurangi volumenya, masyarakatnya menikmati itu, sehingga kedua-duanya bisa menghasilkan hiburan bagi masyarakat. Nah, yang paling penting adalah gitu ya dari sound horeg ini, bahwa kita jadikan sound horeg ini jangan sebagai musuh gitu ya, tetapi jadikan sound horeg ini sebagai kegiatan ekonomi yang sifatnya itu pariwisata gitu ya, pendongkrak ekonomi dan pariwisata yang bergerak di bidang kesenian. Sehingga oleh karena itu saya berpendapat bahwa memberikan edukasi lebih baik daripada melarang, daripada menghakimi mereka dalam hal melakukan hobinya. Tapi gini Mas, jadi kalau ngomongin soal edukasi, mungkin kita kalau mikir orang-orang desa atau orang-orang kabupaten itu tidak memiliki edukasi yang cukup perihal desibel, meter, desibel dan lain-lain. Tapi ada beberapa kabupaten yang bahkan ini nanti saya juga minta tanggapan pribadi. Mas Ubay menempatkan diri sebagai seorang warga kabupaten si perangkat desanya, kepala desa dan juga perangkat desa yang lain itu bahkan mengeluarkan edaran dong untuk anak kecil, newborn lebih tepatnya, kemudian orang sakit dan orang tua itu untuk sejenak tidak berada di rumah ketika ada pertunjukan sound horeg. Gimana Mas Ubay menanggapi itu? Maksudnya kenapa jadi warganya yang malah dikorupsi gitu loh Mas? Itu kan saya juga bingung ya, karena itu kasus per kasus ya Mbak. Tapi di Bondowoso ada nggak? Nggak ada yang begitu. Berarti nggak sampai diusir ya? Sampai diusir lah, gitu. Tetap di rumahnya lah, walaupun genteng buak gitu ya, itu udah biasa ya Mbak. Tetapi bagi saya kalau memang ada kasus-kasus yang seperti itu gitu ya, tentunya
apa ya? Saya lihat bahwa itu tidak perlu lah ya, tidak perlu lah. Yang perlu adalah di mana Son Horeg atau pelaku usahanya yang didatangin, bukan masyarakatnya yang disuruh ngungsi gitu ya. Bentar dulu, pelaku usahanya nih siapa? Yang punya Son. Yang punya Son, yang mengoperasikan Son ya. Itu ya yang disamperin, ayo dong diatur dong volumenya, jangan sampai itu mengganggu kepada masyarakat, jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Karena kalau mengganggu ketertiban umum, tentunya itu juga salah. Ya gitu loh. Lah salahnya di mana? Ya kamu tidak mematuhi kepada aturan. Aturannya mana? Aturannya bahwa disabelnya tidak boleh melebihi dari 100 kan begitu kan? Lah oleh karena itu gitu ya. Tidak perlulah masyarakat disuruh mengungsi dan sebagainya, tapi yang penting adalah berikan mereka khususnya pengusaha Son Horeg itu atau penyedianya gitu ya, pelaksananya itu untuk bisa lebih menaati kepada aturan dan ketertiban umum seperti itu. Iya, oke Mas. Berarti kalau misalnya gini ya, mereka tahu ada aturan. Nah, ini yang kita masih penasaran sampai sekarang. Apakah mereka tahu ada aturan itu? Ya itu. Nah, makanya penting podcast ini gitu ya. Penting podcast ini Mbak El untuk bisa menjadi edukasi ya kepada masyarakat, khususnya pengusaha dan juga adik-adik kita yang suka pada son kenceng itu, bahwa memang ada aturan dalam masyarakat, norma masyarakat itu yaitu yang diatur dalam tertib itu, ketertiban dan ketentraman umum itu. Nah, di sana ukurannya adalah bagaimana usaha yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, baik itu usaha Son Horeg ataupun yang lain, jangan sampai itu bisa menimbulkan efek yang negatif, mengganggu berlebihan kepada masyarakat. Oleh karenanya harapan saya gitu ya, dengan viralnya Son Horeg ini di mana-mana dan menjadi topik perbincangan di mana-mana, hangat loh gitu ya, sampai di luar negeri loh Mas. Lah iya gitu ya. Ini bisa menjadi bisa menjadi peringatan, bisa menjadi pembelajaran kepada pengusaha untuk lebih bijak dalam mengoperasikan Son Horeg. Betul, padahal Mas ya, kemarin itu saya juga sempat ngelihat beberapa kontennya orang bahwa Son Horeg ini bisa loh diarahkan ke yang lebih positif, kayak misalnya bagus-bagusan suara. Ya kan, kemudian bagus-bagusan truk, soalnya kan Son Horeg bawanya pakai truk ya, bagus-bagusan truk akhirnya bisa jadi digunakan untuk piala kabupaten atau piala kota ya Mas. Iya betul, banyak sekali, bukan cuma itu Mbak. Karena memang kata Mas Ubay sendiri, Son itu juga seni ya kan, seni harusnya memang ada ya Mas ya. Makanya bikin gitu nggak? Di saat hari ini masyarakat ya kan, di saat hari ini masyarakat itu mau mengundang kesenian yang mahal, contohnya ya kita ngundang musik Jakarta kan mahal Mbak, mahal betul gitu kan? Dengan Son Horeg masyarakat sudah seneng gitu ya. Tetapi tadi karena ini ada yang terdampak, ada yang pro dan kontra. Yombok hari ini kita semua sebagai warga masyarakat, satu sebagai pemerintah gitu ya, warga pemerintah dan juga sebagai warga, ayo kita sama-sama menjaga ketentriman umum. Melek aturan, salah satunya dengan membatasi terkait dengan volume disabel tersebut, seperti itu. Mas Ubay, tapi menurut Mas Ubay ini ya, sebagai anak muda ya, bisa dibilang kita anak muda, milenial ya. Penting nggak sih Mas sosialisasi? Mungkin ada beberapa kepala desa yang bapak-bapak yang Gen X atau baby boomer yang jadi kepala desa atau perangkat desa atau siapapun itu pejabat desa yang tidak tahu bahwa adanya aturan Perda itu tadi. Menurut Mas Ubay, Pemprov sendiri perlu nggak sih mengadakan sosialisasi? Jadi tadi kan Mas Ubay bilang Son Horeg itu jangan dilarang karena itu sudah tradisi orang di tempat saya sudah ada sejak dulu, tapi dibatasi karena ada peraturannya. Tapi kita balikin lagi ke masyarakat, ada yang tidak tahu bahwa kita punya aturan gitu. Penting nggak sosialisasi? Penting. Lah inilah peran pemerintah sebenarnya, peran pemerintah untuk bisa mengakomodir semuanya, baik melalui sosialisasi sosialisasi terkait dengan peraturan pemerintah itu penting, dan juga yang kedua adalah pembinaan. Pembinaannya adalah dengan menghadirkan mereka ya, pelaku Son Horeg ini. Berarti yang punya Son? Yang punya Son menghadirkan mereka
didudukkan bareng dengan pemerintah dan juga oleh tokoh masyarakat di bidang keagamaan MUI semuanya ataupun dan sebagainya. Ayo rek kita rembuk di situ bagaimana gitu ya ke depan Jawa Timur ini khususnya kabupaten kota yang memang hari ini sedang tren-tren sound horeg gitu ya yang sudah berubah nama menjadi sound karnaval. Nah gitu. Nah, ini bisa gitu ya duduk bareng dan sama-sama mengerti. Ya apa enaknya? Ya apa enaknya re? Ayo gitu loh. Nah, sehingga menimbulkan oh iya ternyata bagi pengusaha memang harus bijak dalam berusaha menggunakan sound horegnya dengan mengurangi volumenya, tidak terlalu mengganggu. Masyarakat juga diberi pengertian. Loh sound horeg ini tidak setiap hari, Rek. Sound horeg ini bisa sebulan sekali atau setahun sekali. Betul. Mohon juga dimaklumi ya kalau seumpamanya dalam satu hari ini agak berisik dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya kita berikan edukasi masyarakat yang terdampak dan juga pengusaha sound horeg yang pro dan kontra tersebut. Oh, berarti harusnya edukasinya, sosialisasinya ke dua belah pihak. Kedua belah pihak dong. Enggak cuman di masyarakatnya ada, Oh, tetapi berarti si penggiat sound atau yang punya owner dari para sound-soundan tersebut juga harus tahu bahwa ada perda ada yang peraturan, mengatur ini. Iya, gitu. Oh, berarti selama ini mereka nggak ngerti ya, Mas yo. Ya itu mungkin. Mas, tapi kalau di ini kan yang kita lihat di sosial media, itu mereka kan keliling ya. Betul. Jadi keliling kampung-kampung gitu kan ya, keliling desa-desa. Tapi nggak setiap hari loh ya. Iya, Mas, lek pendino yo perosoku. Mas, itu kan mereka keliling setiap hari. Tapi kalau di Bondowoso tadi kan Mas Ubay bilang bahwa cuman ada di lapangan ketika ada acara tertentu. Di Bondowoso keliling juga nggak? Ya, ada yang keliling juga, Mbak. Tapi saya bilang di Bondowoso itu kalau yang keliling tidak besar banget, maksudnya tidak terlalu besar ya. Tetapi memang ada gitu. Tapi dibarengin dengan rombongan. Ada yang pakai sepeda motor, ada yang jalan kaki, bahkan ya kayak parade gitu ya. Kayak parade gitu, Mbak. Ada yang merias ya kayak jadi kesenian masyarakat. Oh, gini Mas, saya nggak relate karena di kota tidak pernah ada yang seperti itu. Kayak karnaval begitu loh, Pak. Di gitu sini adanya kalau pas waktu Surabaya ulang tahun. Nah, itu aja kalau itu sudah pasti dong. Karena Pak Eri selalu ada gelar karnaval pawai bunga ya. Tapi kalau di desa itu kan setelah sound horeg ini mencuat, akhirnya kita anak-anak kota itu tahu bahwa di desa ada hiburan loh. Hiburannya itu sound yang cuman sound aja keliling. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang mendasari? Maksudnya kenapa kok tiba-tiba sound aja yang keliling, bukan ada karnavalnya atau ada apanya? Kenapa cuma sound aja? Kalau enggak gini Mbak, sebenarnya ada dua ya, ada dua. Pertama yang soundnya aja keliling tanpa ada karnavalnya. Itu yang saya Yang kedua ada sound dan karnavalnya. Tapi kan sama-sama banter. Loh Mas, kan begitu kan? Soundnya aja, sound sama karnavalnya. Itu kan ada dua. Ada dua. Sebentar, kan? ada dua ini ya, ada dua contoh lah, dua contoh. Mas, kalau yang sound aja itu biasanya kelilingnya kapan? Iya biasanya itu yang nggak tentu itu anak-anak itu ya. Karena itu biasanya keliling hanya sekali begitu terus berhenti di lapangan. Mereka itu saling setel musik itu di lapangan. Gitu. Tapi sempat keliling. Kalau yang itu. ada karnavalnya berarti kan ada yang momen-momen ya. Ada momen-momen semuanya Agustusan atau Hari Besar Islam gitu ya. Atau ada pengajian suruhan juga. Iya, suruhan. Terus kalau takbiran mungkin gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang keliling sound aja itu apa yang kalian pikirkan masyarakat kabupaten ini loh? Aku tuh nggak relate karena di Surabaya nggak ada yang tiba-tiba gabut muter-muter sound di Jalan Pemuda, di jalan nggak ada Mas. Ya itu kan bagian dari apa ya Pak? Dari cara masyarakat mengekspresikan seni ya, menurut saya gitu ya. Ya kan orang mencari hiburan atau kesenian itu kan tidak harus mahal Mbak. Betul. Kan? Ya mungkin mereka dengan cara berkeliling itu bagian bagaimana mereka untuk menghibur masyarakat juga. Tujuannya untuk menghibur masyarakat. Ada apa nih rame-rame nih? Nah begitu kan. Sehingga menimbulkan keingintahuan masyarakat. Oh, ada sound horeg lewat nih gitu kan. Ini ada di mana dan nanti akan di setel di mana kan begitu kan? Nah gitu sambil dengan pengumuman itulah. Saya rasa gitu ya bahwa sound horeg ini memang harus diedukasi. Iya, biar tidak salah langkah gitu ya. Yang kedua, sound horeg ini karena bagian dari kesenian masyarakat, tolong jangan
jangan dilarang-larang. Ya, jangan sampai hilang lah. Jangan ya. sampai hilang karena ini saya pun juga seneng ini. Ini tradisi ya. Saya juga seneng yang saya sebagai anak muda-muda. muda juga seneng yang banter-banter. Iya gitu kan yang banter-banter tapi di lapangan gitu ya. Iya, tapi di tempat yang semestinya. Tapi jangan di dekat rumah saya lah gitu. Gitulah intinya. Tetapi memang gitu ya semua elemen tadi bahwa ayo Rek bersama pengusaha Sonhorek, masyarakat juga ayo kita jadikan polemik viral hari ini itu sebagai pembelajaran bersama bahwa pengusaha dan masyarakat itu tidak bisa saling dipisahkan. Pengusaha Sonhorek, pemilik Sonhorek butuh masyarakat, butuh masyarakat juga butuh Sonhorek. Betul, bagian sebagai dari hiburan. Tetapi tadi disesuaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Porsinya ya. Mas, tapi kalau ini saya itu masih penasaran serius loh. Saya itu kayaknya harus ke Jember atau ke Malang kayaknya nih ya. Mas, tapi kalau di kabupaten sendiri nih ya, ada jadwalnya nggak sih Mas Sono? Gak ada Mbak, saya juga nggak tahu tiba-tiba ada gitu loh gitu kan. Oh, nggak ada jadwalnya Gak ya? ada jadwalnya gitu. Loh, tapi kok gini Mas, nggak ada jadwalnya, oke. Tapi kok orang-orang itu tahu, penjual-penjual itu tahu kalau akan ada Sonhorek gitu loh. Biasanya sehari sebelumnya mereka itu muter Mbak. Sebelum acara inti, biasanya acara sore gitu ya. Paginya atau sehari sebelumnya tuh mereka tuh muter lewat desa-desa itu, memberitahukan bahwa publikasikan dengan cara muter di desa-desa itu. Oh, gitu kalau besok akan ada acara ini di lapangan dan lain sebagainya. Sehingga itu menimbulkan orang-orang yang jualan kita pemberitahuan lah sebenarnya itu sehingga itu juga yang menjual datang, masyarakat juga hadir di situ sehingga jadilah itu hiburan. Walaupun tidak ada artisnya. Iya, berarti edukasinya itu ya bisa dibilang door to door ya Mas, persuasif ya. Ya persuasif saja. Oh, gitu. Enggak lewat sosmed atau apa ya Mas. Sosmed juga bisa Mbak. Sekarang. Kalau dulu enggak gitu kan. Seru ya hidup di desa ya. Kan? Jadi desa itu harus mahal mencari kesenian itu Mbak gitu kan. Seru ya Mas. Soalnya kita sebagai anak kota nggak relate Mas. Saya dari kecil tidak pernah melihat ada sound keliling di kampung saya itu nggak pernah ada. Makanya kapan-kapan ke Bondowoso ya. Iya, kayaknya ke Bondowoso ini kan. Mas, oke terakhir nih Mas. Bondowoso itu enak tapenya ya? Wah, tape. Iya, kan tapenya. Sama kopi. Oh, kopi enak. Kopi juga ada. Oh, saya bukan coffee addicted sih, tapi kalau tape saya suka. Manis. Iya. Nanti saya bawain. Terima kasih Mas. Segini nih loh kalau podcast itu sama putra daerah itu enak digawak-gawak nih. Mas, jadi berarti Mas, kalau ngomongin Sonhorek sendiri dampak negatif dan juga positifnya tadi kan sudah diinformasikan bahwa dan bahkan di Bondowoso sendiri itu lebih banyak dampak positifnya ya. Tapi kita tahu dong akhir-akhir ini finally karena polemiknya yang begitu viral gak karu-karuan, finally MUI mengeluarkan fatwa haram. Nah, haramnya adalah kenapa? Karena sesuatu atau segala sesuatu yang bersifat mengganggu, merusak ya kan, dan juga berdampak negatif untuk masyarakat itu difatwakan haram oleh MUI. Saya belum tanya tentang fatwanya, tapi pendapatnya Mas Ubay dulu. Pertama tentunya kami menghormati Majelis Ulama Indonesia ya sebagai lembaga memang yang diberikan wewenang oleh negara untuk bisa memberikan fatwa terkait dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Betul. Tentunya kalau saya yang mengertikan Mbak El, apa yang disampaikan oleh MUI itu benar, bahwa sesuatu yang berlebihan dan merusak dan sebagainya itu mengganggu itu larang. Tetapi kan kita harus lihat sendiri, Sonhorek ini di masing-masing tempat itu kan berbeda gitu ya. Betul. Berbeda baik itu soundnya gitu ya, pelaksanaannya, bunyinya dan lain sebagainya. Lah di Bondowoso itu ya, di Bondowoso itu masyarakat anak-anak kecil ya atau anak-anak muda, bukan anak kecil maaf ya, anak-anak pemuda-pemuda di Bondowoso itu mereka membuat sound tidak besar. Mereka membuat sound hanya sederhana, tetapi diadu di lapangan gitu loh. Diadu di lapangan, banter-banteran begitu, karena itu di lapangan tidak mengganggu terhadap masyarakat. Loh Mas, bentar. Gitu ya. Berarti gitu ya. Berarti bahwa yang disampaikan oleh MUI itu kan ketika itu ada sound yang begitu besar dan juga profesional mungkin sehingga profesional sound tersebut dan mengganggu kehidupan masyarakat mungkin tadi bisa merusak telinga masyarakat, pendengaran, gitu ya, rumah dan sebagainya. Saya sepakat dengan hal itu. Tetapi sekali lagi bahwa tidak semua yang namanya Sonhorek itu begitu kan, begitu kan, tidak merusak. Ada yang penempatannya benar lah. Saya menginginkan bahwa pengaturan terkait dengan Sonhorek ini lebih kepada bagaimana kita
mengatur, mengedukasi gitu ya, dan menempatkan sound horeg ini sebagai kesenian dulu. Jangan dijadikan sound horeg ini sebagai musuh, jangan. Betul. Tetapi ini kesenian dulu. Nah, ketika kita tempatkan sound horeg ini pada kesenian masyarakat, disitulah masyarakat bisa ada hal positifnya. Tadi banyak orang yang berjualan, gitu ya, banyak orang yang datang, sukaria berjoget bersama di situ, gitu ya lah. Lalu kita padukan dengan bagaimana kesenangan masyarakat kesenian ini diatur sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan undang-undang, gitu ya, bahwa ayo rek berikan edukasi nih mereka nih, bahwa diberikan edukasi dan penyadaran mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini masuk dalam batas kesenian. Tidak ada kesenian itu yang mengganggu. Berarti kesenian itu pastinya ya? estetika, gitu ya, estetika, kesenangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya sound horeg ini bukan bagian dari sesuatu yang harus dilarang-larang, tetapi sesuatu yang harus diatur dan diedukasi, penempatannya, volumenya, dan lain sebagainya agar tidak mengganggu terhadap kehidupan masyarakat. Dan MUI juga bilang kalau tidak terlalu mengganggu tidak dilarang kan? Betul. Kan yang diharapkan kalau mengganggu kan begitu. Mengganggu dan merusak ya. Kalau di tengah lapangan diatur dan jamnya juga jam-jam siang gitu, yang tidak mengganggu masyarakat, saya rasa itu boleh-boleh saja. Betul. Gitu loh. MUI memang memberikan fatwa haram itu menggarisbawahi ya. Betul, kalau misalnya tidak mengganggu dan merusak, karena yang tersebar di sosial media Mas, mereka yang keliling kampung karena truknya kan gede banget ya kan. Betul. Itu sampai merusak fasilitas umum ya, gapura-gapura didedeli. Kemudian rumah orang itu kacanya sampai pecah, betul. Gentengnya sampai pecah. Ada orang sakit yang bahkan sampai apa ya, bahasa Jawa itu menggok Mas, apa menggok itu sesak nafas. Enggak, maksudnya yang penting Mas Ubay ngerti lah ya. Iya. Sesak nafas lah ya. Iyalah itu lah pokoknya. Itu ada orang tua yang sampai menggok, ada bayi yang masih kecil. Itu akhirnya jadi mengganggu karena memang batas pendengaran manusia itu cuma 85 desibel. Di atas itu dengan jangka waktu lama dan juga berulang terus, kata dokter THT, itu akan merusak pendengaran, ya kan? Karena memang kalau sound horeg sendiri yang kita lihat di segala sosial media itu sampai dengan 135 desibel. Itu bisa berdengung loh, kok pengen sok nging ya Mas. Tapi yang hadir banyak loh ya. Iya betul. Itu tadi makanya kita menyayangkan. Maksudnya mereka itu tahu nggak sih bahwa itu tuh merusak pendengaran gitu. Maksudnya saya tahu MUI geramnya itu, MUI itu gemasnya itu. Kenapa masyarakat itu tetap di situ walaupun itu sebenarnya merusak gitu ya Mas ya. Jadi kalau ngomongin fatwa haram MUI berarti kita tidak memihak ke salah satu pihak ya. Tidak. Tapi memang MUI itu benar mengeluarkan itu. Itu benar. Untuk garis bawah tadi yang merusak, kemudian mengganggu dan juga berefek negatif. Tapi kalau ditilik dari efek positifnya itu oke sebenarnya ya sound horeg ya. Kayak kalau di Bondowoso itu memang tidak menyewa ya sound horeg. Saya melihat gitu ya, di Bondowoso itu itu lebih pada kreativitas anak muda. Jadi bawa masing-masing. Jadi anak muda itu bawa sound satu-satu, bawa sound satu-satu gitu ya. Soundnya itu bagus-bagus begitu, dibawa di lapangan gitu, di setel di situ diatur. Nadanya, iramanya, memang banter, tetapi di lapangan terbuka, di mana lapangannya itu di Bondowoso rata-rata itu jauh dari perumahan. Gitu ya, sehingga menurut saya dan masyarakat berduyun-duyun datang ke situ. Ada yang nonton? Iya, ada yang nonton. Berarti kayak mereka itu battle gitu ya? Iya, kayak mereka ini ya mungkin kompetisi. Kayak kompetisi begitu ya, walaupun mungkin hadiahnya tidak profesional. Ada hadiahnya? Ada hadiahnya kadang-kadang. Yang paling bagus itu ya dapat mungkin hadiah 500.000. Jadi nggak banyak gitu. Lebih pada unsur kesenian dan hobi saja. Iya betul. Ya itu kalau itu akhirnya jadi ada nilai estetikanya. Saya bilang lah. Oleh karena itu makanya tidak bisa dipukul ratakan gitu ya. Tidak bisa dipukul ratakan terkait dengan bagaimana penggunaan sound horeg ini. Ya mungkin yang profesional horeg, yang betul-betul sudah profesional dan besar, itu dikasih edukasi juga. Tetap ya walaupun kamu punya sound profesional yang besar ya, yang selama ini volumenya di atas 100 desibel, ya mohon sejak ada polemik ini mohon pengertiannya lah, taat aturan untuk bisa dikecilkan. Tetapi bagi anak muda yang hanya membawa satu sound, walaupun itu banter dan masih di bawah 100 desibel, itu kan tidak mengganggu. Betul. Oleh karena itu mereka juga harus diberikan ruang untuk berekspresi, Mbak El. Justrunya kudu itu yang dikasih wadah ya. Betul. Karena nggak banyak loh daerah-daerah yang mikir di setiap kecamatan itu battle sound. Iya, kalau battle sound. itu
Itu harusnya bisa jadi buat lomba Agustusan loh, Mas. Bisa, Mbak. Sampai Mbak El kalau Agustusan di Bondowoso itu Mbak lihat, pasti tuh ada Semarak begitu. ya, Mas. Semarak itu. Gitu kan? Semarak itu. Dan saya merasa tidak terganggu. Kenapa? Karena mereka itu bagus-bagusan. Bagus-bagusan dan di lapangan terbuka. Dan waktunya juga tidak jam 1 malam gitu loh, atau jam 11 malam. Iya, tapi gitu loh. Tapi ini loh, Mas. Saya tuh agak yang kalau sonhorek di kampung-kampung emang sampai jam segitu ya? Lah, teman-teman itu ya kadang-kadang kan kalau sedang hobi ya Mbak ya dari pagi ke pagi lagi Mbak. Mosok, Mas? Ya ada yang begitu, tetapi kan itu jarang. Jarang ya yang begitu-begitu itu biasanya kalau dulu itu dari pagi sampai pagi itu ada. Tapi kalau sekarang saya lihat ketika sudah mulai rame-rame ini dan juga masyarakat juga sudah mulai banyak yang protes bahwa ada waktu-waktu yang tidak boleh. Salah satunya jam istirahat masyarakat. Betul. Sehingga mereka juga mengerti. Rata-rata di beberapa bulan yang ini, yang lalu itu saya lihat mereka itu dari siang sampai sore aja, maksimal sampai maghrib, sampai maghrib mereka ini. Gitu ya. Berarti Mas, apa nih yang harus dilakukan? Ini fatwa kan udah keluar nih, fatwa haram ya. Berarti apa yang harus dilakukan setelah ini? Maksudnya selain mentaati peraturan ya, apa yang harus dilakukan oleh penggiat, pelaksana setelah fatwa haram ini keluar? Maksudnya biar tetap sonhorek itu tetap ada di masyarakat kan dulu, Mas. Iya, karena dampak positifnya juga banyak. Betul. Tentunya dengan fatwa ini menjadi alarm ya. Oh iya betul. Menjadi remind bahwa untuk seluruh pengusaha sonhorek gitu ya, bahwa MUI sudah memberikan fatwa bahwa sonhorek yang dilarang dan diharamkan oleh MUI itu yang mengganggu. Dengan catatan ya. Dengan catatan gitu ya, merusak gitu ya, mengganggu ketentraman dan lain sebagainya. Di mana ukuran mengganggu? Di atas 100 disabel. Betul. Dan begitu. Kalau hanya 40 disabel kan tidak mengganggu. Iya loh, kayak ibu pengajian. Iya, oleh karena itu gitu ya, pengusaha sonhorek dan anak-anak muda yang hari ini sedang mencari jati diri dengan ekspresikan seninya, gitu ya. Ya mbok patuhi fatwa MUI. Betul. Salah satunya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya itu bisa merusak kepentingan masyarakat secara umum. Ya, pengaturan volume, penempatan dan segi waktu, Mbak. Itu yang paling penting. Padahal kan MUI tidak melarang untuk kalian kenceng-kenceng ya. Tapi kencengnya itu kan juga ada batas maksimumnya. Batas maksimumnya ya. Loh ya, gitu loh ya. Itu yang sebenarnya harus kita berikan edukasi dan sosialisasi yang banyak, dan pemerintah tugasnya adalah memberikan itu edukasi. Jangan pemerintah menghakimi, jangan. Iya, betul. Jangan, pemerintah itu sebagai sebagai pengayom ya. Betul. Sebagai pengayom daripada masyarakat itu sendiri. Jadi cuman selain mewadahi juga kayak sembari mengingatkan bahwa ada loh aturan-aturan yang sudah kita terapkan gitu ya. Karena memang kemarin saya juga pas ngelihat debatnya itu memang dengan lantang penggiat dan juga penyelenggara sonhorek itu ngomong kita jangan dilarang. Kita jangan dilarang, tapi kita mau diatur. Nah, berarti harusnya kalau sudah ada fatwa yang keluar nanti ada pergub nggak sih yang keluar Mas nanti? Ya, mudah-mudahan gitu ya. Saya tidak pingin membatasi pemerintah ingin buat pergub atau peraturan bupati dan sebagainya. Intinya bahwa saya sebagai perwakilan masyarakat, sebagai anggota DPR juga, saya ingin aturan itu tidak melarang. Betul. Tetapi aturan itu memberikan edukasi yang mana mereka tidak dilarang dalam berekspresi. Sehingga tidak merugikan siapapun ya. Toh mereka sudah mau diatur kok gitu kan. Iya, betul. Kalau sudah mau diatur, tentunya mereka ini mau bersama-sama dengan pemerintah, mau bersama-sama dengan MUI, mau bersama-sama dengan seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bisa bersama-sama mengatur terkait dengan ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Berarti gantian ya, pemerintah yang harus bikin kebijakan yang tidak menyempitkan. Betul, ya Mas ya. Mas Ubay, terakhir apa nih pesannya buat saya nggak mau mengintimidasi satu pihak ya. Pesannya untuk kedua belah pihak nih Mas, dari penggiat maupun penyelenggara, karena penyelenggara kan bukan yang pemilik son ya. Betul. Penyelenggara yang mereka yang menyewa sonnya. Apa nih Mas pesannya untuk penggiat dan penyelenggara sonhorek supaya bahwa sonhorek ini nggak jadi dilarang karena ulah mereka sendiri? Ya, pertama tentunya gitu ya dari pihak penyelenggara gitu ya juga harus bijak gitu ya ketika mereka datang dan menginginkan
pertunjukan atau kesenian di acara mereka, ya tolong dipatuhi aturan-aturan yang sudah berlaku, yang sudah yang berkaitan dengan norma masyarakat. Gitu ya. Salah satunya adalah mungkin pengaturan waktunya, Mbak, gitu ya. Waktunya kenapa, Mas? Ya kalau jam 10 malam ke atas masa cocok, Mbak, gitu kalau di rumah-rumah gitu ya. Emang masih ada jam segitu? Loh, Mereka masih bunyi jam kadang-kadang masih bunyi gitu ya. Oh, iya? Ya itu kan jam tidur. Ha-ha. Duduk kan itu Loh, kan saya namanya kira mengganggu siang aja loh, masyarakat gitu kan. Lah, saya pertama tentu harus diatur waktu pelaksanaannya. Ya, mungkin pelaksanaannya itu di jam-jam siang sampai sore gitu ya, atau maghrib sampai setelah maghrib, sehingga jam masyarakat untuk beristirahat dan sebagainya tidak terganggu. Tidak Satu. terganggu. Yang kedua, tempatnya, Mbak. Tempatnya juga harus diatur. Kalau penyelenggara event ingin mengadakan kegiatan soundherek, ya jangan di rumah-rumah, di lapangan terbuka, gitu ya. Yang itu diusahakan agak jauh dari pemukiman warga. Sebentar, Mas, permisi saya potong. Berarti Mas Ubay ini mengecam mereka yang berkeliling. Bukan mengecam ya, saya bukan mengecam, tetapi memberikan edukasi. Yang berkeliling itu jangan sampai volumenya melebihi 100 ml. Oh, berarti ada perbedaan volume ketika berkeliling sama di lapangan. Berkeliling sama di lapangan. Okay. Kalau di lapangan mau bebas, Mbak, gitu, tidak mengganggu ya kepada masyarakat. Terus yang ketiga gitu ya, tentunya masyarakat juga harus diberikan edukasi bahwa ini tidak serta-merta ada soundhorek. Pasti ada hajat ataupun event yang terjadi kan begitu kan. Bukan moro-moro. Tidak moro-moro setiap hari ada, seminggu dan sebagainya, enggak. Tapi ini kan kesenian yang bisa sebulan sekali, setahun sekali gitu ya, atau 6 bulan sekali, momentum dan lain sebagainya. Ya, masyarakat pastinya dengan kegiatan soundhorek ini pastinya masyarakat sedikit terganggu. Tetapi mohon diberikan pemakfuman bahwa ini bagian dari kesenian. Banyak juga yang suka, anak-anak muda mungkin putra. Kalau yang sepuh-sepuh mungkin kurang suka, tapi yang muda-muda suka banget gitu ya. Sekarang kan banyak banget anak muda ya. Anak muda itu suka banget ya, sehingga kita harus juga memberikan pengertian kepada masyarakat. Ini tidak setiap hari. Ini bisa hanya sebulan sekali atau setahun sekali. Mohon itu juga dimaklumi untuk itu. Dan tentunya kita juga harus melibatkan semua elemen gitu ya. Salah satunya juga kepolisian dan juga pejabat setempat agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Berarti saling bersinergi ya. Saling bersinergi. Cek ne podo enake yo, Mas. Iya. Enake. Kapan-kapan lah kita bahas yang lain Siap, Mas ya. Siap, makasih Mbak El. Mas Ubay, terima kasih banyak sudah membuka wawasan kami tentang soundhorek rungokno ya. Jadi sudah ada perda. Berarti sudah ada batas ambang volume yang harus ditaati. Nggak boleh ngerusak fasilitas umum, rumah warga. Kalau misalnya ada soundhorek di daerahmu, itu justru lebih berdampak positif karena bisa mengangkat UMKM di kampung tersebut ya, Mas Ubay ya. Betul. Mas Ubay, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, thank you so much for Sama-sama, coming. Mbak El, sama-sama. Terima kasih. Ojo lali yo rek yo, ditaati peraturan daerah ya. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.